Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam adik-adik mahasiswa semua. Pertemuan kali ini masih lanjutan dari materi-materi yang kemarin. Baik, langsung kita mulai saja mengenai keunggulan dan kelemahan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Cara komunikasi, contohnya ada berbicara, ada berpidato, berdiskusi, kemudian ada mempresentasikan sesuatu. Nah, dari situ masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Nah, yang mana? Dari keunggulan berkomunikasi lisan. Yang pertama, dia berlangsung cepat. Kemudian, dari kelemahannya tidak selalu punya bukti autentik, karena diucapkan melalui mulut. Yang kedua, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Nah, karena tanpa alat bantu, sehingga dasar hukumnya menjadi lemah, itu kelemahannya. Yang ketiga, kesalahan langsung dapat dikoreksi, karena tidak menggunakan alat bantu sehingga langsung dapat dikoreksi dengan ucapan saja. Maka sulit disajikan secara bersih, itu kelemahannya. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik. Nah, itu untuk keunggulannya. Nah, kelemahannya dia tidak memiliki alat bantu yang lainnya. Nah, berkomunikasi tertulis, contohnya surat, laporan, artikel, makalah. Nah, keunggulannya mempunyai bukti otentik karena ada barang, ada bekasnya, berkasnya. Tapi waktunya berlangsung lambat. Dasar hukum kuat karena ada bukti. Selalu memakai alat bantu, itu kelemahannya. Jadi waktunya berhubungan dengan yang satu tadi. Kemudian yang ketiga, dapat disajikan lebih matang dan bersih. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, kelemahannya. Maka itu namanya debut waktu yang memakan waktu. Lebih sulit dimanipulasi untuk keunggulannya, tidak dapat dimanipulasi untuk kelemahannya. Itu. Nah, dari situ contoh perbedaan ragam lisan dan tulisan. Contoh dari segi kosakata. Agnes bilang kita harus belajar. Dari segi tulisannya, Agnes mengatakan bahwa kita harus belajar antara lisan dan tulisan. Nah, dari secara bentuk kata, Nia sedang baca surat kabar. Tulisannya Nia sedang membaca, antara baca dan membaca. Kemudian, struktur kalimatnya mereka tinggal di Lampung. Mereka bertempat tinggal di Lampung untuk tulisannya, sehingga lebih baik untuk dibaca orang lain. Dari ragam lisan, dari penggunaan bentuk kata, Dinas PU senang melihat korban jalan berlubang. Misalkan seperti itu. Yang kedua, internet masuk desa, Menteri Nuh ngeblok situs porno. Nah, itu perhatian kita. Contohnya seperti itu. Kemudian, pembahasan APBD 2038 lelet. Saya tetap akan ngutang. Misalnya itu. Ngetop dengan ungkapan, siapa sih? Nah, kan gitu. Ungkapan. Penggunaan kosakata. Fauzi Bomo, ogah bertanggung jawab, misalkan. Susilo CSPD jadi juara pilpres. Oleh dibikin oleng. Nah, itu. Penculik mahasiswi, spesialis incar medis. Seperti itu. Nah, di situ penggunaan struktur kalimat. Kalau menurutku itu malah bagus, bisa mengurangi kemacetan ya. Yoi, nah ada yoi dan sebagainya itu. Itu dari struktur kalimatnya. Itu termasuk itu kalimat bagus atau tidak. Nah, kayak gitu. Udah, dengan kalian mogok sebagai alasan untuk tidak ngasih pesangon. Ragam baku dan non baku. Nah, baku menatapan dinamis. Nah, menatapan dinamis, kemudian cendekia, kemudian seragam itu baku. Non baku menyimpang dari kebakuannya. Sangat jelas. Jadi ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Dari ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik atau mempunyai prestis tinggi yang biasa digunakan di kalangan terdidik di dalam ilmiah, karangan teknis perundangan, di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi seperti surat dinas,
disebutkan ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Kemudian ragam bahasa yang oleh penuntunnya dianggap sebagai ragam yang baik. Dia mempunyai persis tinggi yang biasa digunakan di kalangan terdidik juga. Terus kemudian ragam tidak baku atau non baku, ragam yang menyimpang dari norma baku banyak sekali. Syarat ragam baku, nah, kemantapan dinamis, cendekia, dan seragam. Kemantapan dinamis berarti bahasa baku sesuai dengan pola dan sistem bahasa yang baku. Misal, bentuk kata dengan peng. Peng tambah kontak menjadi pengontak, bukan pengontrak. Gitu. Meng ditambah supply menjadi menyuplai, bukan mensuplai. Gitu. Dinamis berarti tidak kaku dan dapat menerima perubahan yang berpola dan bersistem. Misalnya, penatar lawannya petatar. Penatar menjadi petatar. Nah, penyuluh menjadi pesuluh. Penyepak bola, pesepak bola. Penuduh, tertuduh. Gitu. Pendakwa, terdakwa. Seperti itu. Cendekia. Ragam baku cendekia adalah ragam baku yang dipakai di tempat resmi. Penggunaannya adalah orang yang terpelajar. Biasanya diperoleh dari jalur formal. Ragam cendekia lahir dari kesadaran berbahasa sehingga kalimat yang dihasilkan jelas dan cendekia. Misal, tidak cendekia. Rumah ini mau dijual. Kemudian seragam. Pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa. Pembakuan mencari kesamaan bahasa. Keseragaman didasarkan kesepakatan. Bahasa baku tidak lepas dari kesepakatan untuk keseragaman. Misalnya, SIM bukan lisensi. KTP bukan identitas pribadi. Nah, bagaimana dengan ragam sosial dan ragam fungsional? Nah, ragam sosial adalah ragam bahasa yang disepakati sebagian normanya untuk digunakan di lingkungan sosial terbatas. Kemudian ragam fungsional, profesional adalah ragam yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Nah, kemudian ragam ilmiah, lisan dan tulis. Lisan contohnya, bunyi bahasa Indonesia yang bebas pengaruh dialek dan logat. Nah, kalau tulis beda lagi, digunakan untuk keperluan ilmiah atau akademik, diatur oleh aturan ilmiah atau ejaan, diksi, kalimat, tata, tulis, baku. Ragam non ilmiah, lisan dan tulisan. Lisan, percakapan keseharian yang bebas aturan. Kalau tulis, untuk keperluan non-ilmiah seperti pribadi, keluarga, sosial, tidak ada aturan ilmiah yang mengikat. Sering kita praktikkan sehari-hari. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik, komunikator dan komunikan saling memahami. Itu bahasa yang baik. Jika tidak, ya beda nanti hasilnya. Logis dan sesuai tata nilai masyarakat penggunanya. Kita harus bisa memahami siapa yang kita ajak bicara. Ragam sesuai situasi dan kondisi. Ada topik yang dibicarakan, ada tujuan pembicaraan, ada orang yang diajak bicara atau pembaca, ada tempat pembicaraan. Itu sangat menentukan informasi kita. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai kaidah, meliputi ada fonologi, tata bahasa atau bentuk kata struktur, kosakata, diksi yang tepat sesuai turunan makna, ada ejaannya. Bahasa kalau nggak ada ejaannya malah repot. Kapan bahasa yang baku atau benar digunakan? Komunikasi resmi. Wacana tadi misalnya penulisan ilmiah, pembicaraan formal, ceramah, perkuliahan. Hal seperti ini. Berbicara dengan orang yang dihormati. Terus kemudian, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan sikon dan siapa teman bicara. Ya, jangan sembarangan. Nah, kita bicara dengan siapa dan harus bisa menempatkan diri cara berbahasa kita. Bahasa Indonesia baik yang benar digunakan sesuai dengan kaidah norma bahasa atau diksi ejaan struktural. Misalkan beliau, ketika kita bicara dengan orang yang lebih umurnya di atas jauh lebih kita, jangan sampai kamu, kalian, tapi jangan, tapi apa? Beliau, tapi orangnya tidak ada situ. Beliau, jangan mereka, jangan, nggak boleh seperti itu. Ya. Bahasa Indonesia baik yang benar adalah bahasa yang baik. Betul. Kemudian, nah di situ perlu kita simak dan lakukan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bahasa Indonesia, jika baik, nilai rasa tepat sesuai konteks, situasi pemakainya. Yang benar, menerapkan kaidah